Segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala yang masih memberi kita kesehatan, memberi kita kesempatan hingga kita bisa bertemu kembali di ruang maya ini. Mudah-mudahan yang kegiatan kita hari ini dan juga hari-hari sebelumnya dan hari-hari mendatang mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, selawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan salawat kita, salam yang kita kirimkan bisa menjadi inspirasi bagi kita untuk meneladani kemuliaan akhlak Rasulullah Muhammad SAW. Ya, sebagaimana biasa saya mengirim chat ya, mengirim di chat itu materi kita pada hari ini ada di chat. Ya. Jadi bagi yang mau melihat materi bisa klik saja yang link yang ada di chat itu. Materi kita pada hari ini adalah kita memberi judul berpikir. Ya. Memang, tapi saya juga tidak menyangka ternyata kata Ustadz Abdul Karim, saya adalah narasumber yang paling rajin ya. Rajin mungkin karena tandemnya itu lagi tidak mengisi ya. Biasanya kan kalau beliau mengisi berarti 2 yang mengisi per minggu. Jadi yang mengisi itu menjadi selang-seling ya. Tapi karena jadi misalnya seminggu itu 4 kali pertemuan maka masing-masing orang 2. Tapi karena beliau tidak ada mungkin jadwalnya tabrakan untuk mengajar di Universitas Indonesia mungkin, maka akhirnya saya lebih sering mengisi daripada Pak Dr. Mula Warman. Akhirnya yang awalnya saya 2 kali sebulan menjadi 4 kali sebulan. Mungkin itu penyebabnya, jadi saya sering ya. Nah, tetapi saya berharap sering ini tidak menjadi para partisipan menjadi bosan ya, karena di satu sisi materi filsafat itu membosankan. Kenapa membosankan? Filsafat itu seperti tidak memberi oleh-oleh ya. Setelah misalnya kita belajar filsafat, tidak ada oleh-oleh yang kita bawa pulang setelah belajar. Mengapa? Karena saya sudah sampaikan sungguhnya dari awal di awal pertemuan bahwa filsafat itu kerjaannya adalah bertanya ya, bertanya. Persoalannya adalah ya, setelah menemukan jawaban dari pertanyaan itu, maka filsafat itu cenderung mempertanyakan lagi jawaban-jawaban itu. Ya, sehingga diawali dengan pertanyaan, diakhiri dengan pertanyaan. Sehingga kalau katakanlah kita namanya pengajian kafah misalnya, yang kita bawa pulang itu kadang bukan jawaban, tapi pertanyaan-pertanyaan. Jadi kita datang dengan membawa pertanyaan, lalu kita pun pulang dengan menjawab pertanyaan. Tapi karakter filsafat memang seperti itu. Dia selalu seperti itu. Tetapi dengan filsafat itulah ilmu pengetahuan berkembang. Dengan filsafat itulah ilmu pengetahuan berkembang. Mengapa disebutkan dengan filsafat itulah ilmu pengetahuan berkembang? Karena ilmu pengetahuan berkembang dengan bertanya. Ilmu pengetahuan apapun itu. Dalam agama misalnya ada ilmu pengetahuan tafsir misalnya. Nah, tafsir itu tidak berkembang kalau orang nggak bertanya. Tidak bertanya. Makanya misalnya di setiap orang membuat karya ilmiah, setiap orang membuat karya ilmiah selalu diawali dengan pertanyaan. Selalu diawali dengan pertanyaan. Dan pertanyaan itu harus unik, belum pernah ditanyakan oleh orang lain. Kalau sudah pernah ditanyakan oleh orang lain, maka karya ilmiahnya menjadi tidak baru. Hasilnya pun yang nanti kemungkinan besar tidak baru. Maka dengan itulah ilmu pengetahuan berkembang. Kita misalnya bikin karya tafsir, ya karya ilmiah seperti skripsi, tesis atau disertasi tafsir, maka selalu berawal dari pertanyaan. Dan kalau kita pikir apakah sebuah disertasi, bahkan disertasi ya, setelah memberikan pertanyaan, kemudian menjawab pertanyaan itu, katakanlah biasanya disertasi itu dari 200 sampai 300 halaman. Apakah pertanyaan menjadi selesai? Ya, tidak.
dia masih menyisakan pertanyaan-pertanyaan selanjutnya. Nah, dengan demikianlah ilmu pengetahuan itu berkembang karena ada pertanyaan, ada pertanyaan. Karena itulah dulu disebut filsafat itu adalah ibunya ya, ilmu pengetahuan. Kenapa disebut ibunya? Karena dialah yang melahirkan ilmu itu dan terus tidak pernah berhenti melahirkan ilmu pengetahuan. Ya. Karena makanya disebut ibunya. Nah, apa yang melahirkan ilmu pengetahuan? Ya pertanyaan, bukan jawaban. Jawaban justru cenderung menghentikan ilmu pengetahuan berkembang. Tetapi pertanyaan membuat ilmu pengetahuan terus berkembang. Nah, ya jadi di satu sisi dia membosankan, tapi di sisi lain ya itulah kerja ilmu pengetahuan sungguh. Bertanya, dan bertanya. Nah, di setiap kita bertemu, misalnya saya setiap bertemu selalu ada tema kan. Dulu temanya misalnya idealisme, sebelumnya fenomenologi. Ya, ada jawaban tapi selalu diakhiri dengan pertanyaan. Karena setiap jawaban pun dikritisi. Oke, coba kita lihat. Tema kita kali ini ada tentang berpikir. Nah, pemikiran itu mengalir begitu saja. Pemikiran itu mengalir begitu saja di dalam pikiran kita tanpa henti. Pernahkah kita berhenti berpikir? Enggak pernah. Kepala ini tidak pernah berhenti berpikir sedetik pun. Baik kita menyadarinya maupun kita tidak menyadarinya. Mengapa demikian? Pemikiran itu selalu muncul ketika dia ketemu dengan fenomena, dengan kenyataan. Baik itu kenyataan sehari-hari yang selalu kita lihat, apalagi kenyataan itulah kenyataan yang baru. Maka pasti di dalam benak itu selalu ada muncul pertanyaan baik kita sengaja maupun tidak. Pertanyaannya seperti apa? Bisa berbentuk apa? Bagaimana? Mengapa? Kapan? Di mana? Itu selalu muncul. Tetapi apa itu pemikiran? Di sini kita sedang mencoba memahami apa itu pemikiran. Nah, sering kali pemikiran itu malah susah dipahami. Apakah pemikiran tentang gambar-gambar muncul lewat mata pemikiran? Atau pemikiran tentang kata-kata muncul lewat telinga pemikiran? Telinga pikiran. Maksudnya gambar-gambar. Jadi gini, kadang kalau kita berpikir itu kadang yang terbayang adalah gambar. Apakah gambarnya diam atau gambar bergerak. Tapi kadang juga bukan gambar, tapi berbentuk kata-kata, ya, narasi, konsep misalnya. Bagaimana semua itu bisa muncul? Nah, pertanyaan lain, apakah bahasa penting bagi pemikiran? Nah, sebagian besar makhluk hidup ya, menjalani hidup tanpa berpikir. Misalnya tumbuhan. Tumbuhan pastilah tidak berpikir. Dan sepertinya serangga juga demikian. Nah, buku yang saya kutip ini mengatakan begitu ya. Sepertinya serangga juga demikian. Maksudnya dia curiga juga, jangan-jangan serangga itu mikir. Dia tidak bisa memastikan. Dia hanya memastikan tumbuhan tidak berpikir, tapi dia mengatakan serangga juga demikian. Sepertinya serangga juga demikian. Maksudnya dia sepertinya ragu, jangan-jangan serangga itu mikir. Sepertinya dia menekankan kembali seperti. Ya. Mereka ya baik tumbuhan maupun hewan mampu mendapatkan makanan dan berkembang biak tanpa harus berpikir. Bagi manusia tidak demikian. Manusia tidak begitu mudah untuk mendapatkan makanan. Dia harus pakai pemikiran untuk dapat makanan. Demikian pula untuk berkembang biak, dia harus berpikir. Dulu ketika manusia ilmunya belum berkembang, maka tingkat kematian bayi misalnya itu sangat tinggi. Tapi ketika keilmuan kedokteran berkembang, maka tingkat kematian bayi sudah mulai berkurang. Kenapa? Karena manusia berpikir. Dan itu tidak terjadi pada hewan. Hewan tanpa berpikir tetap berkembang biak. Nah, karena itu bagi manusia tetaplah penting untuk berpikir. Nah, ada hewan yang dicurigai bisa berpikir. Misalnya hewan yang bisa berpikir itu mampu beradaptasi dengan situasi baru secara fleksibel. Dan sedangkan manusia bukan hanya berpikir, tetapi sering memikirkan berpikir itu apa sih? Jadi manusia itu menganggap penting apa itu berpikir.
sebagian besar kita menikmati memikirkan banyak hal. Banyak orang yang memikirkan banyak hal. Jadi berpikir adalah pekerjaannya. Berpikir adalah profesinya mungkin. Dan mencoba memahami dunia yang kita tinggali. Nah, filsafat barangkali adalah salah satu contoh dari ilmu yang fokusnya adalah mikir. Namun apa sungguhnya berpikir itu? Secara tradisional, pemikiran dipahami sebagai gambaran mental di dalam mata pikiran. Secara tradisional, orang menyebut berpikir adalah karena ada gambar-gambar di dalam pikiran kita. Dalam pandangan ini, pemikiran adalah tiruan dari pengalaman indera. Jadi misalnya kita melihat sesuatu, kemudian tiruannya nempel di mental. Atau misalnya kita mendengar sesuatu, maka tiruannya itu nempel di mental. Kemudian kita olah. Itu yang dimaksud gambaran mental di dalam mata pikiran. Jadi pemikiran adalah tiruan dari pengalaman. Misalnya kita suatu hari pergi ke mana? Ke kantor NUO. Ya. Saya tidak tahu apa peserta semua ini udah pernah ke kantor Nasaruddin Umar Office yang di Gaharu. Tapi saya tidak tahu, kayaknya ada lagi kantor Nasaruddin Umar Office yang lain. Nah, setelah misalnya kita dari sana terus pulang atau pergi ke tempat lain, meninggalkan tempat itu, maka ingatan kita tentang peristiwa barusan yang kita lihat, yang kita dengar, maka itulah disebut pemikiran. Ya, karena dia menjadi tiruan dari pengalaman indera. Ya. Terus bagaimana dengan hal-hal yang tidak pernah kita indera? Ya. Misalnya kita bisa berpikir tentang gajah, ya. Kita bisa berpikir tentang gajah. Kita bisa berpikir tentang burung. Tetapi itu masuk akal kan, karena memang kita pernah melihatnya. Tapi kok kita manusia itu bisa berpikir tentang gajah yang terbang? Padahal kita tidak pernah melihat gajah terbang. Siapa yang pernah nonton film apa yang gajah terbang? Ada film gajah terbang itu yang animasi, biasanya tontonan anak-anak ya. Ada gajah terbang. Atau kalau pernah menonton film seperti Harry Potter, di sana banyak banget seperti mobil terbang dan sebagainya. Nah, bagaimana dengan hal itu? Ada yang mengatakan bahwa jadi sesungguhnya ketika kita melihat memikirkan sesuatu yang di dalam kenyataan tidak ada, sesungguhnya yang terjadi adalah kita menggabungkan kenyataan-kenyataan ada itu menjadi sesuatu yang baru, yang dalam kenyataan tidak ada. Kalau di sini contohnya misalnya kita berpikir tentang gunung emas. Maka sesungguhnya kita pernah melihat gunung, kita pernah melihat emas, maka kita menghasilkan sebuah pemikiran baru tentang gunung emas. Begitu pula contoh yang tadi. Kita pernah kita kok bisa punya pikiran tentang gajah terbang? Bukankah kita tidak pernah melihat gajah terbang dalam kehidupan? Ya, kita sedang menggabungkan antara gajah yang pernah kita lihat dengan burung yang terbang. Ya, dia kemudian melahirkan sesuatu yang baru dalam pikiran. Nah, itu jadi kata pendapat ini tetap saja sungguhnya itu adalah berasal dari indera, dari pengalaman yang kemudian dicampur aduk menjadi sesuatu yang kita anggap baru, padahal sungguhnya masih bisa dilepas-lepas sebagai sesuatu yang sungguhnya tidak baru. Nah, ini biasanya pandangan seperti ini bernuansa empiris namanya. Jadi mereka yang menganut empirisme biasanya berpikiran seperti ini. Nah, yang berpikiran seperti ini akan mengatakan bahwa hal-hal yang tidak ada dalam kenyataan itu sungguhnya buatan manusia sendiri. Misalnya konsep tentang malaikat. Malaikat itu kan sederhananya manusia bersayap. Kan? Makanya dia pernah disebut malaikat tak bersayap. Tapi konsepnya. Nah, terus apakah ada dalam kenyataan? Ya tidak ada. Menurut pendapat empirisme ini. Kenapa tidak ada? Sungguhnya itu adalah
uh, apa imajinasi manusia yang menggabungkan antara dia pernah melihat manusia dan dia pernah melihat sesuatu yang terbang, hewan, burung misalnya, kemudian digabungkan menjadi sosok yang baru. Yaitu maka disebutlah kemudian malaikat. Ini contohnya sama dengan gunung emas. Definisi di atas ya tentang berpikir itu apa? Itu kan tadi definisi tentang berpikir. Nah, definisi di atas tentang berpikir itu apa? Itu mudah dipahami. Tetapi ya, tidak bisa menjelaskan mengapa manusia bisa sampai pada pemikiran-pemikiran yang jauh lebih abstrak. Kalau gajah terbang itu sesungguhnya mulai abstrak, tapi tidak terlalu abstrak sesungguhnya karena gajahnya masih ada, terbangnya masih ada, masih bisa ditelusuri dari mana konsep itu hadir. Tetapi kalau sudah bicara yang jauh lebih abstrak, misalnya kejujuran adalah kebajikan. Coba, bagaimana coba? Bagaimana mencari mereferensi kepada kenyataan-kenyataan yang ada. Tadi ketika kita bisa bicara gajah terbang, kita masih bisa melihat bahwa ada gajah dan ada burung yang terbang. Kemudian kita pisahkan. Kemudian kita gabungkan menjadi gajah terbang. Tetapi kalau kita bicara misalnya kejujuran adalah kebajikan. Dari mana kita menyusun itu? Konsep seperti itu. Maka tadi pernyataan bahwa berpikir adalah fotokopi dari pengalaman, itu ada benarnya, tetapi masih belum cukup menjelaskan apa itu berpikir. Dia bisa menjelaskan berpikir itu sampai kepada imajinasi hadirnya gajah terbang atau gunung emas, tetapi belum bisa menjelaskan bagaimana manusia punya konsep yang begitu abstrak, seperti kejujuran adalah kebajikan. Atau misalnya ada konsep mengatakan demokrasi adalah bentuk stabil sebuah pemerintahan. Atau bahkan misalnya ada orang bikin skripsi, bikin tesis, bikin disertasi, itu kan sesuatu yang kompleks, yang tidak begitu saja mudah dipecah-pecah menjadi pengalaman-pengalaman indrawi. Ya, karena dia sebuah konsep yang betul-betul abstrak. Sehingga definisi yang tadi yang kita sebutkan sepertinya belum cukup. Walaupun bisa dipahami apa yang dimaksud dengan berpikir adalah memfotokopi pengalaman indrawi, panca indera. Kenapa? Karena banyak pemikiran yang tidak memiliki bentuk nyata di dalam pengalaman. Ya. Bahkan kalau kita lihat, banyak gambar yang memerlukan keterangan untuk diberi pemahaman, itu maksudnya gambar itu apa. Misalnya nih, ada gambar seekor kucing di atas tikar. Kira-kira maksudnya apa? Ya, ada gambar kucing lagi duduk di atas tikar. Kira-kira maksudnya apa? Apakah gambar tersebut hendak menyampaikan pesan bahwa kucing itu sedang berada di atas tikar? Atau sebenarnya dia ingin mengatakan tikar itu berada di bawah kucing? Padahal gambarnya itu juga. Atau ya maaf, putus ya. Di sini mungkin kurang stabil ini. Kurang stabil apa namanya? Internetnya. Ya, lanjut. Jadi ketika ada sebuah gambar tentang apa namanya? Ya tadi itu gambar kucing sedang berada di atas tikar. Sebenarnya gambar itu ingin menyampaikan pesan apa? Apakah hendak mengatakan bahwa kucing itu sedang berada di atas tikar, atau tikar berada di bawah kucing, atau kucing sedang duduk atau bisa duduk di atas tikar, atau seharusnya seekor kucing itu duduknya di atas tikar, jangan di atas bantal. Begitu seterusnya. Jadi dari gambar yang satu bisa melahirkan konsep bermacam-macam. Itulah yang dimaksud tadi bahwa apa namanya? Tidak sesederhana itu ya. Tidak sederhana itu bisa dianggap bahwa berpikir adalah memotokopi pengalaman indera. Nah, pertanyaan selanjutnya, apakah gambaran mental, ya, apapun itu, sungguh ada? Gambaran mental itu, apapun yang kita pikirkan, apakah itu ada? Bukankah itu hanya bisa-bisanya pikiran saja? Ada mengatakan bahwa ketika kita berpikir, ya,
berarti kita menggambarkan sesuatu. Ya, kita menggambarkannya. Ada yang menjawab nih. Gajah terbang adalah Dumbo. Ya, benar. Film Dumbo. Dumbo. Ya, kita menggambarkannya pada diri kita dalam bentuk gambar besar. Bukti dari pernyataan ini adalah bahwa tidak sama antara gambar sebenarnya dengan penggambaran mental. Ya, kita dapat menghitung. Jadi kalau misalnya contohnya gambar mental dengan gambar apa namanya, gambar mental dengan gambar beneran ya, itu sesuatu yang berbeda. Contohnya, kita dapat menghitung jumlah loreng macan loreng ya pada gambar sebenarnya. Jadi kalau ada gambar macan loreng, kita bisa hitung ininya apa namanya loreng. Kalau berada dalam gambar sebenarnya. Tetapi ketika gambaran macan loreng itu kita ada di dalam bentuk mental kita, dalam pikiran kita, ya kita bahkan tidak tahu jumlah, tidak bisa menghitung jumlah lorengnya berapa banyak. Tetapi kita bisa tahu itu adalah macan. Kita sedang memikirkan tentang macan loreng. Ya, itu itu perbedaan antara apa yang disebut dengan gambar pengalaman indrawi dengan apa yang ada dalam pikiran. Ya, selanjutnya kita bahas tentang bahasa dan pikiran. Jika pemikiran itu tidak persis dengan gambar, tadi kita sudah jelaskan betapa pemikiran itu ternyata tidak persis dengan gambar. Lalu apakah pemikiran itu? Nah, jangan-jangan pemikiran itu bersifat bahasa atau bersifat verbal, bersifat naratif ya, narasi. Jadi jangan-jangan pikiran itu adalah narasi-narasi semuanya. Jadi kumpulan bahasa-bahasa sehari-hari kita yang ada di benak kita. Nah, berbeda dengan gambar-gambar, pemikiran ya dan deretan kalimat-kalimat pernyataan, yaitu narasi-narasi, lebih bisa menggambarkan kenyataan dengan cermat. Dibandingkan kalau kita memikirkan macan loreng, ya, itu lebih detail kalau kita menggambarkan macan loreng. Jadi kalau dalam pikiran kita, misalnya kita bandingkan antara memikirkan gambar macan loreng, daripada justru menarasikan macan loreng seperti apa. Kalau pikiran dalam bentuk narasi itu lebih detail biasanya. Lebih detail seperti apa, beda dengan gambar. Dan keduanya bisa sampai pada kesimpulan logis. Nah, inilah yang membuat banyak pemikir mengatakan jangan-jangan pikiran kita itu berbentuk bahasa, tidak berbentuk gambar. Jangan-jangan pemikiran kita itu berbentuk bahasa. Nah, jika pernyataan itu benar bahwa pemikiran itu tidak berbentuk gambar tetapi berbentuk bahasa, maka barangkali bahasa itu mempengaruhi bagaimana kita memandang dunia. Jadi karena kita berpikir itu lewat bahasa atau dengan perantaran bahasa, maka bahasa yang kita pakai itu membentuk cara pandang kita terhadap dunia. Ibarat kacamata. Jadi kalau kita berpikir pikiran kita itu adalah narasi bahasa, maka itu diumpamakan dengan kita pakai kacamata. Jadi bahasa ini mempengaruhi cara pandang kita terhadap dunia. Jangan-jangan kalau memang bahasa adalah sesuatu yang menjadi alat kita berpikir, bukan gambar. Nah, kalau demikian jadinya, kalau ibarat bahasa itu adalah kacamata, maka ada kemungkinan bahasa itu mendistorsi kenyataan. Jadi bahasa itu mempengaruhi cara pandang kita terhadap kenyataan. Maksudnya seperti ini. Kalau kita berbahasa Indonesia, maka bahasa Indonesia itu mempengaruhi cara pandang kita terhadap kenyataan. Kenapa? Misalnya, bahasa itu kan terbatas. Bahasa terbatas. Kenyataan itu tidak terbatas. Nah, kalau bahasa yang kita
pakai untuk menggambarkan kenyataan, atau bahkan itu bisa mempengaruhi pemikiran kita, sehingga pemikiran kita juga ikut-ikutan terbatas ketika berhadapan dengan kenyataan. Contohnya seperti ini, biar lebih jelas. Ya, perbedaan bahasa bisa mengakibatkan perbedaan memahami kenyataan. Jadi mungkin kenyataannya sama, tapi karena kita, misalnya saya A berbahasa A, si B berbahasa B, maka kenyataan yang dilihat sama, tetapi pemahaman terhadap kenyataan itu bisa berbeda. Kenapa? Karena karena bahasanya berbeda. Kenapa bahasa berbeda membuat cara pandang kepada kenyataan berbeda? Karena tadi disebutkan bahwa berpikir itu adalah lewat bahasa. Lewat bahasa. Apakah pendapat itu masuk akal? Misalnya begini, ya. Sebuah masyarakat itu akrab dengan sebuah benda. Ya, misalnya unta. Unta. Nah, sebuah masyarakat yang akrab dengan unta pasti akan memiliki banyak istilah atau kosakata untuk benda yang bernama unta itu. Berbeda dengan masyarakat yang tidak akrab dengan unta. Contoh, ya. Konon di dalam bahasa Arab ada puluhan macam kata hanya untuk menyebut unta. Mengapa? Karena mereka akrab dengan benda atau hewan yang bernama unta itu. Nah, di dalam bahasa Indonesia itu hanya ada satu kata untuk menggambarkan unta, ya unta itu saja. Di dalam sebuah pengajian, Pak Kores pernah bilang bahwa ada puluhan kata untuk menggambarkan unta di dalam bahasa Arab. Jadi dari unta yang masih dalam kandungan ada istilahnya, unta yang baru lahir ada istilahnya, unta yang baru bisa jalan ada istilahnya, unta yang berumur 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, sampai unta mati itu ada namanya dalam bahasa Arab. Nah, dengan kekayaan kosakata itu mempengaruhi cara pandang orang terhadap unta. Dengan bahasa Indonesia yang tidak punya kekayaan bahasa yang setara dengan Arab dalam hal unta, maka akan membatasi cara pandang mereka atau cara berpikir mereka tentang kenyataan unta. Ya, demikian pula saya kira kalau sebaliknya, orang Indonesia mungkin banyak kosakata hanya untuk menyebut sebuah benda yang akrab dengan mereka. Misalnya dalam bahasa Bugis, ya, untuk menyebut perahu itu macam-macam. Kadang disebut lopi, bise, kapala, macam-macam hanya untuk menggambarkan yang disebut kapal. Bahkan orang bahasa Indonesia saja itu tidak sebanyak itu, bahasa Bugis lebih banyak. Kenapa? Barangkali karena orang Bugis akrab dengan kapal itu, benda itu, ya. Nah, meski demikian, ya, jadi itu gambaran tentang berpikir lewat bahasa. Meski demikian, tidak juga benar ya kalau disebutkan bahwa kata-kata itu membatasi cara berpikir orang. Ya, tadi ada sih penjelasan bahwa cara berpikir bahasa membatasi cara berpikir. Tetapi kalau kita pikir-pikir ulang, sepertinya juga tidak terlalu benar. Barangkali memang bahasa bisa mewarnai cara berpikir, tapi kalau betul-betul membatasi cara berpikir orang, sepertinya tidak juga. Kenapa tidak? Ya. Contohnya, kita kadang dalam kehidupan sehari-hari itu punya pengalaman, ya, kenyataannya memang kita pengalaman itu karena begitu kompleks, ya, kita kesulitan untuk menggambarkannya dalam bentuk kata-kata, dalam bahasa yang kita kuasai. Misalnya kita orang Indonesia, kemudian pernah mengalami peristiwa yang begitu kompleks, apa kita mimpi atau kita apa, atau kita punya pemikiran, ya, sebuah ide besar. Nah, ide besar ini kenyataannya dalam sehari-hari kita kadang sulitan untuk mengungkapkannya dengan bahasa Indonesia yang kita kuasai. Nah, itu kan bukti, ya, bahwa sesungguhnya bahasa tidak membatasi kita. Memang membatasi kita dalam mengungkapkannya, tetapi tidak membatasi pemikiran kita. Nah, tadi kan disebutkan bahwa bahasa membatasi pemikiran. Tapi ternyata ada pendapat yang mengatakan tidak juga. Dalam kenyataan sehari-hari justru terbukti bahwa bahasa tidak mampu membatasi pemikiran manusia. Yang terbatas memang bahasa,
tetapi pemikiran manusia sepertinya tidak seperti itu, tidak terbatasi. Apa buktinya? Ya, buktinya adalah kadang kita punya konsep yang sedemikian kompleks sehingga apa namanya, bahasa yang kita pakai sehari-hari itu tidak mampu menerjemahkannya dalam itu bukti bahwa bahasa tidak mampu membatasi pemikiran manusia. Nah, itu kemudian memberi penjelasan bahwa begitulah bahasa berkembang. Begitulah bahasa berkembang. Ada kosakata yang dulu tidak ada, kemudian belakangan ada. Kenapa? Karena ada sebuah kenyataan yang bahasanya belum ada dalam kehidupan sehari-hari. Contoh, waktu saya masih kecil, tidak ada istilah lebay. Saya lebay, tidak ada. Tapi ketika sekarang ada. Berarti ada sebuah peristiwa yang kemudian harus digambarkan dalam bahasa, kemudian membuat bahasa itu menjadi berkembang. Dan itu menjadi bukti bahwa bahasa sesungguhnya tidak juga mampu membatasi pemikiran manusia. Nah, itu tadi gambaran beberapa hal untuk menggambarkan berpikir itu apa sesungguhnya. Tetapi kembali saya ulangi bahwa begitulah filsafat. Dia memulai dengan pertanyaan, contohnya tadi pertanyaan berpikir itu apa, terus memberikan alternatif jawaban, tetapi kemudian mengakhirinya dengan pertanyaan pula, karena setiap jawaban yang diberikan kemudian dikritisi ulang. Nah, itulah yang sebut tadi, kadang ketika belajar filsafat akhirnya yang kita bawa pulang adalah pertanyaan-pertanyaan, bukan jawaban-jawaban. Demikian saya kira pembahasan kita sebagai bahan untuk kalau ada yang mau didiskusikan, silahkan kita diskusikan, ya. Kita tanyakan, kalau saya bisa jawab, saya jawab. Kalau peserta yang malah bisa jawab, saya kira ya bisa dijawab oleh peserta juga. Terima kasih. Saya tidak melihat ada Ustadz Abdul Karim. Kita bisa saling ngobrol aja kalau ada yang mau ditanyakan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.